Di fattening saya pertama melangkah rugi banyak dulu. Kesalahan cari bibit sama pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur mendengarkan dimanapun panjenengan berada, salam ngarit, salam esek dari Blitar Utara, Lur. Lur, di video kali ini saya berada di Malang, Lur, dan lebih tepatnya kita berkunjung ke Pegunungan Farm. Nah, ini kita mau tanya-tanya sapi yang ada di kandang ini, Lur. Ini kali kedua saya datang ke sini, cuma pertama kali saya masuk sampai ke kandangnya. Dulu kita sempat melihat indukan jumbo yang dibeli Mas Adit bernama Mbak Sri, dan insya Allah ini nanti kita izin untuk dikeluarkan. Dan saat ini kita mau tanya-tanya, Lur. Ini Mas Aditnya ada di sana. Selamat siang, Mas Adit. Selamat siang, Om. Nih gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Mas, ini dulu saya kan pernah ke sini, Mas, ya. Cuma waktu itu saya cuma di depan, belum pernah sampai masuk ke kandang ini. Mas, ini sejak kapan tuh Mas Adit ini ternak sapi ini, Mas? Kalau untuk memang ditekuni beneran sih sekitar 5 tahun yang lalu, Om. Tapi kalau untuk permulaan 2008 udah pernah. Sudah ternak sapi. 2008 2009 FH. Oh, perah. Sapi perah. Terus beralih ke sapi penggemukan atau sapi potong ini sekitar 5 tahunan. Habis perah itu saya jalan 4 tahun. Nah, perah saya habisin, ganti rekening, penggemukan 3 bulan panen, disambi kerjaan yang lain. Setelah 5 tahun belakangan ini kok rasanya nyaman. Berarti ini sudah pengalaman, Lur, sebelum ke sapi ini, ke sapi perah. Kalau menurut Mas Adit sendiri setelah ini berjalan, untuk apa ya, perbedaan untuk beternak sapi perah sama sapi kita bilangnya fattening ini gimana, Mas? Kalau perah itu enaknya tiap 10 hari sekali dapat uang. Kalau fattening kan 3 bulan minimal, tergantung sapinya udah siap jual gemuk atau enggak kan gitu. Di fattening saya pertama melangkah rugi banyak dulu. Kesalahan cari bibit sama pakan. Bibit sama pakan. Oh, ini berbicara pakan ini di depan kan saya juga melihat tulisannya GK Fit itu, Mas. Itu memang produk dari kandang pegunungan ini. Hasil ransum sendiri, Om. Ya belajar dari yang dulu-dulu lah. Belajar dari dulu-dulu waktu penggemukan 3 bulan panen itu kan saya berpatokan sama pabrikan lah, sama teman-teman pabrikan. Kan dari sini ke kota jauh, untuk dapat suplai itu kadang ada, kadang enggak. Kebetulan saya dulu juga pernah ikut salah satu ternak, ikut nyampur sendiri, jadi sedikit banyak punya pondasi. Berarti untuk konsentratnya itu juga dijual itu, Mas? Komersilkan. Oh gitu. Kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang mau pesen, caranya gimana, Mas? WA aja. Oh, WA. Untuk nomornya 081 233 877 038. Dan itu merupakan hasil produk dari Pegunungan Farm ini sendiri. Jadi buat sedulur semua juga kalau mau order bisa, Mas, ya? Bisa. Terus ini nanti kita tunjukkan juga contoh-contoh sapi hasil dari konsentrat GK Fit ya, Mas. GK Fit. Nah, ini Lur, jadi berkembang, Mas, ya, dari FH dulu perah ya, Mas. Perah Kemudian ke fattening,
walaupun dulu sudah punya pondasi beternak sapi, ternyata ketika beralih ke fattening juga mengalami kerugian. Kerugian. Lumayan om dulu. Lumayan mas ya. Lumayan. Zaman dulu itu 140 berapa gitu. Pokoknya nggak nyampe 150. Itu dalam waktu 3 tahun. 3 tahun. Pengennya usaha tapi Malah jong. langsung. Ya ini lur, jadi namanya ilmu itu mahal ya ini lur. Dari pengalaman mungkin banyak kan gini mas, teman-teman itu biasanya ketika melihat sebuah peternakan yang besar itu kan melihatnya saat ini mas yo. Lihatnya saat pas ini puncaknya. ya pas puncaknya seperti ini, tapi di belakang itu jauh kita flashback ke belakang itu ada pengorbanan ya mas. Lumayan om. Ada Lumayan. pengorbanan yang lumayan. Lumayan. Dari apa? Sapi nggak bisa nangani sapi sakit sampai mati itu udah pernah. Kadang orang sapinya kembung atau apa pikiran kacau kan nggak terlalu fokus om. Orang ngomong gini dipakai, orang ngomong gini dipakai, orang akhirnya ada yang sampai tumbang dulu udah pernah. Terus kemudian 4 tahun berjalan berarti kalau ini tahun kelima diserang PMK juga. Serang PMK Ini tahun kalau kelima. pengamatan saya lur, ini pengamatan saya buat peternak sapi itu yang kena PMK kemarin sapinya ambruk enggak sampai istilahnya jagal mas ya atau ada kematian itu rugi. Terus apalagi yang sampai sapinya jagal itu sudah jelas rugi karena harga jualnya murah. Kalau menurut Mas Adit sendiri apa juga seperti itu mas? Sama. Kalau sapi udah ambruk itu pasti rugi lah. Pasti rugi mas ya. Pasti rugi. Soalnya kemarin itu di Pegunungan Farm ini kalau tidak salah untuk sapinya yang kena PMK alhamdulillah 100% pulih ya mas. 100% boleh lolos semua. Nah Lolos ini semua. apa juga mungkin bisa melayani mas sharing-sharing ketika teman-teman ada kendala itu bisa mas. Bisa mas. Ya apa ya, saling bertukar pengalaman aja lah sesama peternak kan. Nggak ada jeleknya, saling bantu gitu aja. Nah, ini lur. Jadi kalau mau sharing aja insya Allah Mas Adit ketika ada waktu nanti siap Mas yo. Siap. Apalagi kalau jenengan punya bakalan super tawarkan lur. Insya Allah siap pantau tembak dalam ini sebenarnya tembak dalam. Itu hasilnya PTT. Ini Tembak dalam. siap hasilnya itu Pedas kedua ya mas. kedua. Keluar jantan. Nah, Mas, ini kalau untuk sapi-sapi di sini saat ini ada berapa ekor sih, Mas? Ada 21 mungkin. 21 ekor. 21 kan nggak 20. Itu kalau untuk kurbanan apa sudah ter-DP semua atau belum, Mas? Alhamdulillah sudah ke booking semua, tinggal bakalan 3 itu memang saya buat amunisi tahun depan. Tahun depan. Nah, ini kalau sudah terbooking semua, tentunya mungkin masih ada sedulur semua yang belum dapat sapi, Mas ya. Itu misalkan mau pesen untuk nyarikan juga bisa. Bisa mas, ini aja saya dapat orderan sekitar 40. Tapi kan mau saya masukin masih kandang masih full. Full. Ini lagi proses pembuatan kandang darurat di sebelahnya gudang situ. Insya Allah habis lebaran untuk yang udah ke booking saya pindah, saya masukin sapi-sapi baru. Ini sementara yang sudah saya bayar belum saya bawa 6 ekor. 6 ekor. Jadi masih tetap nyari ya, Mas? Masih tetap nyari. Masih tetap nyari dan asalkan masuk di sawang enak, masuk kriteria gas. gas. Nah, ini lur. Jadi kalau yang punya sapi tawarkan lur. Karena ini informasinya ini katanya kandang darurat, tapi kalau tidak salah buat kapasitasnya sekitar 50 ya, Mas. 50 ekor. Nah, 50 ekor. Jadi masih siap untuk nampung sedulur semua yang punya sapi, monggo tawarkan. Mungkin terutama di daerah Jawa Timur sini, Mas ya. Itu mana Jawa Tengah asalkan masuk siap gas. Nah, ini jadi wes pokok enak lur. Kasih videonya dulu. Harganya syukur-syukur kalau ada timbangannya Mas ya. Nanti mantonya sudah punya gambaran kan itu Mas ya. Kayak Bisma aja saya nggak mantong. Nggak mantau Mas ya? Nggak mantong, cuma lihat video, ukur timbangannya, masuk kriteria, harganya saya kira masih di kantong saya masih nutut, ya wis transfer aja. Pokoknya masuk barang wes sat-sat ini lur.
Terus Mas ini mungkin ada sedikit pesan atau motivasi khususnya buat para peternak muda ini Mas dalam usaha merintis sapi yang tentunya kemarin lagi sayang-sayangnya ke sapi terus kena penyakit, apalagi ini juga masih ada wabah lagi yang namanya LSD itu Mas. Mungkin ada sedikit pesan dan motivasi. Untuk pesannya sih ya pokoknya jangan menyerah aja Mas, jangan menyerah, tetap tetap semangat. Kayak penyakit pasti, kalau ada penyakit ya pasti ada obatnya gitu aja, nggak mungkin ada penyakit nggak ada obatnya. Intinya tetap telaten dan semangat ya Mas. Semangat, yang penting tetap rendah hati Mas. Mantap. Ini nanti mungkin saya boleh Mas izin nanti untuk beberapa sapi yang mungkin 3 terbesar atau 4 terbesar nanti dikeluarkan, kita coba ajak jalan-jalan Mas ya. Kita lihat di luar sana karena biasanya sapi itu kalau gede jalannya udah sulit. Nah, seperti itu. Tapi sapi-sapi di sini itu masih gesit-gesit semua lur. Insya Allah itu salah satu indikator bahwa sapi itu benar-benar sehat dan siap dijadikan untuk sapi kurban itu Mas ya. Sebenarnya kan hari ini mau ada tamu dari dinas provinsi, katanya mau mantau si Raden Bisma. Kemarin dari dinas peternakan Malang udah survei, katanya masuk. Nggak tahu nanti datangnya jam berapa, saya kurang paham, kan langsung dari Surabaya. Ya mudah-mudahan nanti ada rezeki. Ya, amin amin. Nah, Mas ini mungkin di video ini cukup sampai sekian. Ini terima kasih banyak sedikit wawasannya dan juga motivasinya. Saya doakan semoga saja Pegunungan Farm ini semakin jaya, Amin. diberikan kelancaran dan Amin. tentunya sehat semua Mas ya. Amin. Nah, oke dulurku, mungkin kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian. Buat sedulur semua jangan lupa tetap semangat selalu ngaritnya dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.